Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rifata Rehan dari program studi Data Science dengan NIM 24110500002. Kali ini saya akan eh, mendemonstrasikan SFTP server dan SFTP client. Jadi ini bisa dilihat ini adalah soal UTS saya dan saya akan mencoba untuk mengerjakannya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah dari Windows itu menyediakan eh, feature namanya, feature untuk SSH, yaitu adalah SSH client dan SSH server. Ini sudah ada dalam lokal kita dan kita harus menginstalnya yang Open SSH server. Jadi cara menginstalnya adalah kita ke jika Anda belum ada di laptop Anda atau di PC Anda, di device Anda bisa ke add an optional feature. View feature, tinggal cari aja open S SSH eh, server. Di sini tidak ada karena saya sudah menginstalnya. Jika belum ada, belum diinstal, di sini pasti ada jika Anda search tadi. Lalu setelah itu kita ke service, cari saja di search bar services seperti ini tampilannya. Anda bisa scroll ke bawah cari open. Oh, ini dia. Jadi sebelumnya ini tidak running ya, masih belum nyala. Diklik dua kali saja. Ini bebas mau dipilih manual atau automatic. Eh, ini antara ini dua ini bebas. Saya masih manual saja, langsung oke. Lalu yang atasnya juga jadi tadinya manual, jadiin automatic saja. Oke, langsung di restart. Harusnya itu di sini tulisannya start ya, sebelum ini ada run itu tulisannya start. Langsung saya pencet start yang atas juga. Eh, lalu setelah itu kita buat tiga akun di local user and group eh, user. Saya membutuhkan tiga admin, tiga user yaitu admin, pelanggan, dan warehouse. Setelah cara buatnya, ini saya sudah membuatnya. Cara membuatnya adalah di sini klik kanan, create username. Misalkan no, passwordnya Cakrawala. Misalkan itu confirm password. Langsung saja create ya. Langsung ada nih no. Jadi cara bikin usernya begitu saja, segampang itu. Lalu setelah itu bikin grup. Grup saya ingin menamakan SFTP only seperti ini yang sudah saya buat grupnya. Kita coba ya cara buatnya tuh kayak gini sama aja. Grup name misalkan SFTP only. Grup membernya itu kita tanda plus tadi kita tambahinnya satu-satu nggak bisa secara langsung. Jadi admin dulu tadi saya mau admin, ada pelanggan, ada warehouse. Setelah ini langsung aja create group, langsung jadi. Nih cara kita ngelihatnya, kita pastiin admin tadi, kita grup membership tuh ada di SFTP only, lalu pelanggan kita cek SFTP only juga dan warehouse SFTP only juga. Jadi ini semua sudah masuk ke grup tiga user yang tadi saya buat sudah masuk ke dalam grup SFTP only. Setelah itu kita ke folder C
kita buat folder namanya SFTP. Seperti ini, saya sudah membuatnya. Gampang ya, bikin folder ya seperti biasa. Bikin folder terus main aja SFTP gitu aja. Terus di dalam folder SFTP kita membuat tiga folder lagi yang tadi user, yang tadi ada admin, pelanggan, dan warehouse. Setelah itu, setelah dibuat tiga ini, eh, kita config permissionnya. Kita ke properties, admin, ke security, permission ya, edit, kita ini ke add. Karena ini admin, kita tulis admin juga. Tapi dicek dulu, baru oke. Oke. Karena saya sudah, jadi tidak perlu lagi. Ini, jadi nanti kayak gini nih. Lalu permisinya tinggal dipilih apa saja kita perlukan. Di sini saya full control ya untuk admin ya. Lalu tinggal dipencet OK. Kita lihat nih di admin tuh full control. Setelah saya konfigurasi ulang. Oke, sama juga seperti di pelanggan, properties, security, edit, add. Ini karena folder pelanggan, bisa pelanggan, di sini tulis pelanggan juga. Pelanggan, check name, langsung nemu ini, seperti ini. Langsung di OK saja, saya sudah ada. Lalu permission yang saya berikan hanya write, allow. Bisa dilihat ini setelah itu masih write allow ya. Lalu untuk yang warehouse, kita sama, security, lalu diedit, add, warehouse. Tuh, kita oke. Ini dia permission yang saya berikan untuk user, user read, user warehouse. Di read-nya di allow, write-nya di denied. Dan itu saja yang perlu di config dari folder ini. Lalu lanjut ke folder, kita back aja. Lalu langsung view. Kita ke view, show. Nih, dua terbawah ini kita checklist aja. Hidden item, jadi yang nggak terlihat, yang tak kasat mata di sini. Lalu file name extensionnya. Nanti setelah di hidden filenya dinyalain, di checklist, baik, ini langsung muncul program data nih. Folder program data, kita masuk, cari SSH. Maaf sebentar. Lalu kita jadi awal SSH ke folder SSH itu ini semua ada kecuali yang old ini. Sebenarnya isinya itu sama, cuman ada yang saya modifikasi. Yang aslinya itu yang old ini cuman saya rename karena yang baru yang akan dipakai yang sudah saya config. Isinya tuh seperti ini. Nah, ini yang config, ini yang config dan ini yang old ya namanya ingetin. Ini ada yang old, ada ini. Ini yang old seperti ini. Yang saya rubah tuh ada di paling bagian bawah. Karena tadi saya grupnya SFTP only ya. Jadi saya rubah menjadi SFTP only. Lalu eh, ini bawahnya juga ada yang saya rubah menjadi ini. Tuh. Ini SFTP ini itu adalah folder yang dibuat di sini, dicek. Yang tadi kita buat. Nah, ini folder SFTP ini. Lalu yang atasnya ini subsystem SFTP internal SFTP. Awalnya seperti ini. Server subsystem SFTP server SFTP server.exe.
Jadi setelah dirubah menjadi seperti ini, jangan lupa di save ya. Di save lalu ditaruh di, maaf, ditaruh di folder SSH lagi. Sebetulnya ini nggak apa-apa dihapus. Tidak ada terjadi masalah sama sekali karena kita menggunakan yang sshd_config doang. Ini. Cuman saya masih taruh di sini karena jika terjadi error, lalu saya ingin kembali ke default, setelan default, saya akan jadi gampang untuk nge-recovernya. Langsung ada di sini filenya. Makanya saya diemin saja, nggak saya hapus, tapi saya rename aja biar tahu mana yang default, mana yang saya pakai untuk sekarang. Setelah semua dikonfig dan di save, jangan lupa untuk kita ke service lagi, terus dua ini kita restart, langsung restart aja. Ini juga kita restart. Lalu setelah di restart di services, kita minimize, langsung kita ke FileZilla saja. FileZilla. Lalu kita akan masuk ke user yang tadi yang kita buat. Ada tiga user kan. Ada admin, ada eh, anggota, anggota pelanggan dan warehouse. Untuk hostnya kita pakai localhost saja, localhost terus ya. Terus kita coba ke user yang admin dulu ya. Admin, passwordnya sama. Jangan dilupain passwordnya yang tadi kita buat di local user and group. Kan tadi kita buat read. Nih, ada password ini. Dua. Jangan dilupain ya. Karena akan dipakai di FileZilla. Lalu portnya 22, langsung quick connect enter. Oke. Sukses. Untuk ke user admin. Lalu karena kita coba saja ya. Langsung um, ini ya. Sebulan database system. Coba kita kirim file SQL ya. Oh, salah ini. SQL. Oh, bisa drag and drop sama saja. Lihat, ini bisa drag and drop untuk transfernya. Bisa juga seperti ini. Klik kanan, upload. Sukses. Semuanya sukses. Bisa dilihat di sini ada sukses. Lalu setelah ini kita coba rename ya. Sebelum kita download. Download itu dari oh, sebentar, kita rename dulu. Ya, ini adalah contoh DDL dan DML. Enter. Sukses ya, ini udah kita setiap perubahan atau upload atau download pasti ada lognya di sini di terminal untuk kita lihat sukses atau ada error atau apa. Bisa dilihat di sini sukses. Lalu ini sudah berubah namanya, udah kita rename. Lalu kita download. Download itu kita sama aja kayak drag. Tadi kan kalau drag dari kiri ke kanan, drag and drop dari kiri ke kanan, itu sama aja seperti upload ya, seperti upload. Dan kalau misalnya drag dari kanan ke kiri, itu sama aja seperti download. Kita bisa lihat di ini, sudah ada tuh. Sudah download. Coba ini kita rename juga. Rename. Ini adalah laporan proyek saya. Kita coba yang tadi kan pakai download, coba ini kita drag and drop. Sukses ya. Sudah ada. Ini adalah laporan sama.
Lalu untuk delete, coba kita delete ya. Berhasil juga, sukses. Lalu cobain kita delete juga, berhasil lagi. Oke, kita lanjut coba ke ini kita hapus dulu, delete, delete. Lalu kita pakai user pelanggan. Passwordnya saya set sama tadi. Klik connect, lalu pilih yang kedua. Word of previous connection and connect in current tab. Oke, berhasil ya, sukses. Lalu coba, tadi kan eh config permission itu beda-beda. Ya, yang kita setting, yang saya setting di sini. Tadi kan kita setting ya. Di security ini kan kita beda-beda tadi. Ada yang full control, ada yang cuman read dan write doang, ada yang write doang. Kita coba lihat. Nah, coba kita di Sublime Development. Coba kita pindahkan file CSS. Kita pakai ini aja, klik kanan aja. Upload. Oh, ternyata bisa juga. Bisa juga upload. Upload, lalu kita coba rename dulu ya. Eh, delete. Rename. Style CSS kita rubah rename. Jadi style gaya. Udah di rename aja gaya CSS. Oh iya, berhasil. Berhasil ya. Lalu kita coba lagi download gaya CSS. Oh, ternyata bisa. Bisa juga di drag and drop dari di download. Lalu coba kalau kita hapus. Gitu. Ternyata masih bisa juga. Bisa juga ya untuk seperti admin yang tadi. Terakhir kita di user warehouse. Warehouse. Passwordnya sama, portnya 22. Oke, coba kita ingat lagi. Semuanya tuh beda ya, config-nya tuh beda. Konfigurasi permissionnya tuh beda semua antara tiga file itu. Em, kita coba kirim file foto ya. Kita drag and drop. Oh, nggak bisa. Permission denied. Karena nggak ada permissionnya. Permission di warehouse. Hah? Tuh, kayak gini. Nggak bisa ya. Karena nggak dapat akses untuk mengirim foto, mengirim dokumen atau file atau apa. Coba kalau kita buat, oh salah, layak development. Kita coba kalau dari awal itu sudah ada mana ya SSDP warehouse. Kita anggap aja di sini ada ya. Nah, anggap aja kita ada di situ. Apakah kita bisa nge-rename atau nge-delete? Karena tadi nge-upload itu nggak bisa ya. Kita coba rename ya. Rename. Sepatu bagus nih, bos. Deny juga. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada akses.
Coba kalau kita download, override. Kalau download bisa, bisa. Kalau download bisa, berarti coba kalau kita terakhir kita delete. Oh, bisa. Berarti rename dan eh rename dan delete bisa, tapi eh kok rename dan delete? Download dan delete itu bisa, tapi rename dan upload tuh nggak bisa. Gitu. Hmm, Selanjutnya mungkin mungkin itu saja penjelasan dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf jika saya salah ada perkataan atau kata-kata saya kurang pantas untuk dipresentasikan. Saya umumkan di saat presentasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Eh, Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.